Iya, bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam satu majelis yang tiada harapan melainkan agar kita mendapatkan keberkahan hidup melalui iman dan amal saleh. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari ilmunya, dimudahkan pula memahami dan mengamalkannya kelak dalam kehidupan. Semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam ilmu dan amal tersebut hingga kematian menjemput kita. Amin. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekarang kita berada di dalam kehidupan dunia. Merupakan kehidupan yang tidak bisa lepas antara dimensi ruang dan waktu. Ruangnya bernama bumi, waktunya adalah dunia. Karena ada kalanya ketika manusia itu hidup di dunia, dia berpindah ruang. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpindah dari bumi menuju ke ruang langit. Demikian pula seorang nabi yang masih kategori hidup, belum mati, belum masuk ke alam barzah, apalagi alam akhirat, dia masih dimensi waktu dunia, tapi ruangnya berpindah ke langit kedua. Siapa? Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nah, umumnya kita selagi masih hidup dalam waktu dunia, kita nggak pernah pindah jauh dari bumi. Paling pindahnya secara horizontal, tidak secara vertikal. Mungkin dari Pandaan ke Surabaya, atau paling jauh kemana? Mungkin ke Mekah, ke Madinah, atau mungkin yang ada sampai ke ujung, di mana ujung dunia? Alaska. Kata orang begitu. Jadi kita sekarang berada di ruang bumi dan dalam waktu dunia. Maka dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji tentang masalah dunia, hakikat daripada dunia.
Sering kita menyebut kata dunia dalam solat kita mungkin, atau setelah solat kita. Seperti doa yang kita ucapkan dalam hadis, dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah pada surah yang kedua, pada ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ya. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, kata Allah, Rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, berilah kami dalam kehidupan dunia ini hasanah, yaitu kebahagiaan. Tapi tidak cukup di sini dunia, ada dimensi waktu setelah dunia, yaitu apa? Wa fil akhirati hasanah. Dan berilah kami kebaikan di dunia, di akhirat. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari adab atau siksa neraka. Baik. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia ini akan hidup dalam kehidupan dunia. Setelah itu dia akan masuk dalam kehidupan akhirat. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir, mereka tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Maka mereka menganggap bahwa kehidupan itu ya dunia ini. Sehingga dia memandang kehidupan dunia ini indah. Dunia ini indah menurut pandangan orang-orang kafir. Artinya indah di situ bukan sekedar indah dipandang mata, indah dinikmati dengan indera, tapi dunia ini menjadi tujuan hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 212. 212. Ayat 212. Benar, Ustaz. Nanti pengertiannya bisa beda nanti kalau saya bilang gitu. Allah katakan dalam ayat ini, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Apa kata Allah? Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Ya, jelaskan di sini. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya. Kehidupan dunia itu dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Indah di sini bukan indah
secara indrawi. Kalau kita sih suka keindahan. Lihat di atas gunung, melihat panorama pemandangan alam, indah nggak Pak? Indah. Tapi orang mukmin menganggap bahwa ini sifatnya apa? Sementara, tidak kekal, dan tidak menjadi tujuan hidup kita. Beda kalau orang kafir, Bapak Ibu. Orang kafir itu dia hidupnya mencari keindahan itu. Makanya seluruh tempat-tempat yang indah di dunia pengen diapain? Pengen dijelajahi. Walaupun harus mengeluarkan biaya, walaupun harus mengorbankan waktu, bahkan bisa jadi mengorbankan apa? Kewajiban menuntut ilmu. Dijak ngaji angel, tapi udah dijak rekreasi. Ayo nanggone Raja 4. Ayo. Mulai kena Raja Singa, kapok. Jadi itu orang kafir begitu. Kalau yang dibicarakan itu dunia. Lu udah di sini, lu udah di sini. Kalau gua sih sudah. Bangga kalau seperti itu. Kenapa? Dianggap itulah hidup di dunia ini. Kalau belum pernah ke sana itu mungkin kita ini dianggap apa? Dianggap ya kuper atau deso. Apalagi mungkin ya yang jelek itu kere, gak ada duit. Kayak senang dinding lu tekai. Ya bisa melihat keindahan kehidupan dunia ini. Orang mukmin itu melihat kehidupan dunia ini sebatas zahirnya, indah secara zahir, tapi hakikatnya dunia itu tidak seindah itu. Dan orang beriman, kata mereka orang-orang kafir, wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan lanjut, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman itu hobinya bukan hobi ngelencer, bukan hobi rekreasi. Pernah sahabat itu minta izin kepada Nabi untuk rekreasi, rihlah. Tapi Nabi mengatakan rekreasinya orang mukmin itu apa? Jihad fisabilillah. Karena dia mendatangi tempat-tempat untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, keimanan. Disitulah ada warna-warni dunia yang berbeda. Itu sudah rihlahnya. Tapi tujuannya mulia nggak? Jihad. Makanya kalau seandainya Bapak terpaksa harus rekreasi, itu harus punya tujuan. Tujuan yang jelas. Mungkin silaturahmi, mungkin barangkali ngadakan bakti sosial, ya silakan. Ayo kita ke tempat ini, kita bawa sembako, kita bagi-bagi ke orang miskin. Ada tujuan dakwah di situ. Atau kita mau ngadakan kajian atau taklim, nah, bukan semata-mata rekreasi, senang-senang di situ. Kalau orang kafir itu tujuannya. Karena mereka duitnya banyak, karena dunia ini bagaikan apa? Bagaikan surga bagi orang kafir itu. Dalam hadis Muslim nomor 2488. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Dunia penjara bagi orang mukmin dan surga
bagi orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, tetapi surga bagi orang kafir. Maka orang kafir menganggap dunia ini surga dan menganggap orang mukmin orang yang hina. Bagaimana orang bebas memandang orang yang dipenjara? Hina enggak? Mereka memandang orang mukmin, kapok kon. Kau le mangan ngene, kau le mangan ngono. Enak awak dhewe mangan sembarang kalir. Wong kok dibatasi ambek agama, apa agama ini? Memandang orang mukmin gitu. Lah iya, iku wong wedok-wedok kok ditutupi berukut. Orang kafir memandang orang yang berjilbab itu hina kan? Kok gak sumu ya? Orang kafir melihat begitu. Aku sumu. Aku ae ngene sik sumu kepengin ngudo. Orang kafir kan gitu kan. Ayo nang gunung ya tetep ae ngudo ya. Itu orang kafir melihat orang mukmin, lah iya kok iso ya? Kok bisa orang-orang ini? Kita ini gini aja gerah panas. Ini. Makanya di sini disebutkan wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal apa kata Allah Jalla wa Ala? Kembali ke 212. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka. Dan orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka. Kapan itu? Di hari kiamat. Yaumal qiyamah. Hari kiamat. Berarti orang mukmin itu dia punya tujuan hidup bukan di dunia ini. Dia yakin akan pertemuan pada saat hari apa? Hari kiamat. Dan itulah awal dimulainya kehidupan akhirat. Orang kafir gak percaya. Gak percaya kalau mati ya sudah jadi tanah. Baik. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyebut dunia itu dengan berbagai macam sebutan-sebutan. Yang pertama, Allah sebut dunia itu dengan kesenangan. Mata'ud. Mata itu artinya kesenangan. Sebagaimana di dalam yakni surah Ali Imran, surah yang ketiga, pada ayat 185, Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang berdayakan. Memperdayakan. Lain dengan memberdayakan ya. Lain beda loh ya. P dengan B beda.
Memperdayakan dengan memberdayakan beda. Kalau memberdayakan itu positif ya. Kalau memperdayakan berarti apa? Iya, membuat tipu daya. Kata Allah dalam ayat ini, "Wa mal hayatud dunya," dan tidaklah kehidupan dunia itu illa melainkan mata. Apa? Kesenangan. Dan sifat dari kesenangan apa? Ghurur, kesenangan yang menipu. Ini kita diingatkan jangan sampai kita ini tertipu oleh dunia. Karena dunia ini merupakan kesenangan yang menipu. Kadang juga disebut dengan apa? Yaitu permainan. Dunia ini permainan. Atau sendaguro, lahwun, walaib, dan permainan. Dalam surah 6 Al-An'am itu pada ayat yang ke-32 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Apa kata Allah? Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Iya. Pertama Allah sebutkan di sini, wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu apa? La'ibun, permainan. Yang kedua apa? Walahwun, yaitu apa? Senda gurau. Wingi soge mari ngono melarat. Mari melarat sugih maneh. Wingi jaya saiki nyungsep. Mari nyungsep jaya maneh. Permainan kan itu kan? Kalau di akhirat kan enggak gitu kan? Kalau jaya terus, kalau di neraka nyungsep terus. Kecuali orang yang memang ditakdirkan di neraka tapi untuk sementara. Mungkin dia nyungsep dulu, tapi setelah itu Allah ampuni dosanya. Allah angkat dia dari neraka, dimasukkan ke surga. Setelah masuk surga, nyungsep lagi enggak? Nek wis mlebu surga enak terus, salawase. Enak mana dari 3 pilihan ini? Mlebu surga, gak mlebu neraka. Mlebu neraka sementara, engko mlebu surga. Atau nyemplung neraka gak mentas-mentas. Pilihan 1. Hah? Nomor berapa? 1. Itu berarti cita-cita kita kan? Nah, visi akhirat kita ini harus diwujudkan, dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga istri, anak-anak kita ini bisa membaca bagaimana visi suami dan bapaknya. Suaminya bagi istrinya, bapaknya bagi anak-anaknya. Makanya dalam hidup ini jangan sampai kita ini yang kita bicarakan dunia, itu menunjukkan visi kita. Malam minggu rek arep nang ndi wingi nang TP, saiki nang ndi naik. Oh ya, Galaxy. Oh yo, dah. Kok ngarep maneh wingi nang Galaxy, ayo saiki nang di mana iki? Bojone PTC ya. Surabaya kabeh ya.
Aku gak nyebut Pandaan di. Ya. Ayo ki, bulan ngarep nanti. Oh yo, Cimori. Nah, Pandaan. Ya. Ono enggak? Kita sedang mungkin pengen jalan-jalan. Kita ini mau rekreasi. Gimana ini enaknya kemana? Anu aja ke Masjid Saul Iman. Halo, ada enggak? Ono opo kan gitu kan. Beda, orang beriman itu beda. Yang dibicarakan itu bukan dunia. Yang dibicarakan tempat rekreasi, tempat kuliner ya, nang ndelok panganan sing enaki. Jadi dalam dialog kita sehari-hari kepada anak-anak kita ini, visi akhirat kita ini harus betul-betul nyata gitu. Anak mangan tangan kiwa, lele aja tangan. Akhirat kayak visi akhirat itu harus diterjemahkan betul-betul dalam hidup kita, dalam aktivitas hidup kita, termasuk dalam hal apa? Dalam mencari maisha, bekerja. Orang yang punya visi akhirat itu bagaimana dia menjauhi pekerjaan yang haram, tidak sembarangan. Kadang-kadang gayanya saja ngomong sama suami, istrinya, sama anaknya. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk surga bareng-bareng. Amin. Kita sekeluarga sesurga. Hebat gak visinya ini? Luar biasa. Biasa. Tapi budal nyambut gawe nang bank. Riba. Ya apa kira-kira? Bertentangan nggak? Dengan ucapannya nggak? Bertentangan. Kenapa? Ngomongnya akhirat tapi kelakuannya dunia. Ma, aku mencintaimu dunia dan akhirat. Mulai. Ya, ono akhirate iki sing abot ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kelak maya di surga. Ono karepe Mas. Kawin maneh. Tapi mama nanti kalau pengen ketemu aku di surga, jangan nikah lagi. Kalau bisa kita nanti rekreasi di surga. Tapi perilaku ekonominya, ekonomi riba. Main forex, main bitcoin, main kripton iku lah, sepeda motor iku lah. Itu kan gak cocok, gak sesuai ucapannya dengan perbuatannya. Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan kehidupan akhirat yang mulia, maka visi kita ini harus betul-betul dikuatkan dalam hati kita dan juga harus disosialisasikan kepada anggota keluarga kita supaya mereka juga memiliki visi yang sama. Jangan sampai antara visi kita dengan istri dan anak-anak kita ini beda. Jangan sampai. Makanya bagi mereka yang mungkin belum berkeluarga, nanti menjelang keluarga, menikah, itu harus sudah sejak awal menata visi hidupnya mau kemana. Gimana kalau sudah berjalan seperti ini? Ya, tentu kita harus reorientasi hidup kita. Dengan apa? Menetapkan visi kita dengan jelas dan benar. Terbalik. Menetapkan visi kita dengan benar dan jelas. Kadang benar tapi gak jelas. Walaupun tetap bermanfaat, tapi kadang-kadang gak jelas. Ya. Baik. Allah sebut dunia di sini sebagai yakni permainan dan senda gurau.
Kemudian bagaimana bentuk nikmat-nikmat dunia itu? Yang kadang-kadang orang itu berlomba-lomba untuk meraih, berlomba-lomba untuk menumpuk kenikmatan dunia itu. Di antaranya yaitu berlomba-lomba dalam hal harta dan anak. Di dalam surah Al-Hadid 57 yakni pada ayat yang ke-20, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yariju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabu syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah? Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melelaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Ya. Kata Allah Jalla wa Ala, i'lamu, ketahuilah. Berarti banyak orang yang belum apa? Belum tahu, atau tahu tapi nggak sadar. Annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia itu pertama apa disebutkan di situ? Laibun, dibalik. Kalau tadi apa? Lahwun walaib, kadang dibalik laibun walahwun. Di sini disebutkan pertama permainan. Kemudian yang kedua apa? Perhiasan. Permainan. Kemudian senda gurau. Walahwun. Lahwun bisa diartikan sesuatu yang melalaikan, melenakan. Yang ketiga apa? Wazinatun, perhiasan. Nah, perhiasan ini secara umum. Jadi intinya apa? Sesuatu yang menghiasi atau enak dipandang, enak dirasakan. Nah, baru di situ sifatnya apa? Melalaikan. Atau juga permainan. Jadi sifat dari perhiasan itu adalah yakni permainan dan senda gurau, itu sifatnya. Nah, bagaimana orang ketika hidup di dunia terhadap dunia, sikap mereka yakni apa? Watafakhurun. Apa kata Allah? Seperti hujan. Ya, sebentar. Dan bermegah-megahan. Serta antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Iya. Pertama bermegah-megahan. Tafakhurun. Bermegah-megahan. Tafakhurun bainakum. Bukan hanya tafakhur, tapi apa? Watakathurun, yaitu berbangga-banggaan dengan banyaknya apa? Fil amwali wal aulad, dengan banyaknya harta dan anak. Yang belum berubah saat ini mungkin
banyak-banyakan harta. Kalau mungkin ada pergeseran itu mungkin banyak-banyakan apa? Banyak-banyakan anak. Itu sudah bergeser zaman sekarang. Anak piro 5. Yo akeh. Munak mana ae dun mesin terus. Sudah sekarang udah berubah kan? Kenapa? Karena pemikiran orang kalau banyak anak itu repot, tanggungannya besar. Kenapa bergeser? Karena tauhidnya juga bergeser. Lupa kalau bahwa setiap anak itu masing-masing bawa apa? Rizki sendiri-sendiri. Karena sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Ini udah bergeser nilai-nilai seperti ini. Tapi yang tidak pernah berubah itu apa? Banyak-banyakan apa? Harta. Ini nggak berubah kalau ini. Bagaimana caranya orang itu berlomba-lomba dalam hal harta? Mulai tangi turu sing ketok apa? Dunyo. Bahkan bangun pagi, berangkat pagi, yang dicari dunia. Pulangnya pun bukan setelah matahari terbenam, tapi sampai larut malam. Anak belum bangun, berangkat. Anak sudah tidur, pulang. Pernah? Ayo pernah. Pernah. Saya dibales, saya nang dinding ngaji ya. Ya, dino ngaji ya. Ya itulah kehidupan dunia, bermegah-megah. Kata Allah Jalla wa Ala, seperti apa perumpamaan semua itu? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, yaitu seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Iya, yang mengagumkan para petani. Kalau sudah turun hujan, itu padinya warnanya apa, Pak? Hah? Kok kuning? Hijau, rano. Nek wis kuning udan wedi, Pak. Wedi banjiran gak panen. Enak nang gunung ini banyune nang nggone Lamongan ngono, ketir-ketir ya udan deres. Ngecembung. Nah. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya. Sehingga apa? Kuning kemudian menjadi hancur. Iya, setelah menguning fatarahu musfarron. Wah, kuning dari hijau jadi apa? Kuning, wis siap panen. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak menghendaki panen. Allah hancurkan, Allah datangkan angin kalau enggak banjir. Sehingga musnah, thumma yakunu khutama. Wa fil akhirati, adapun dalam kehidupan akhirat apa? Lanjut. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Iya, ada 3 di sini. Di akhirat itu ada apa? Azabun syadid, azab yang keras. Wa maghfirah, tapi juga ada ampunan. Supaya tidak diadab, caranya bagaimana mendapatkan ampunan. Dan puncaknya adalah waridwanallah atau waridwanuh, yaitu keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Iya, kesenangan yang menipu. Tapi tetap ditelai. Ya. Baik. Yang kedua, dunia itu hina. Bahkan lebih hina dari bangkai. Buka Abu Dawud 2321.
Sebentar. Bukan. Nomornya benar, keliru. Tadi saya nyebut apa? Abu Dawud ya. Tirmidzi yang benar. Ya. Dari Suwaid bin Nasr menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami dari Mujallid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Mutawrid bin Shaddad. Ia berkata, saya pernah bersama rombongan yang sedang berhenti bersama Rasulullah di hadapan bangkai anak kambing. Ya, Rasulullah pernah mengajak sahabat berjalan di suatu tempat dan berhenti di depan bangkai seekor anak kambing. Ya. Kemudian Rasulullah kemudian bertanya, apa katanya? apakah kalian berpendapat bahwa binatang ini hina bagi pemiliknya ketika ia melemparkannya atau membuangnya? Mereka menjawab, karena kehinaannya itulah mereka melemparkannya atau membuangnya. Iya. Wahai Rasulullah. Jadi orang membuang bangkai itu karena apa? Bangkai. Karena nggak manfaat, bahkan itu menjijikkan, hina. Sekalipun bangkai kambing. Apa mana itu tuh kambing? Tikus. Sering jumpa kali di jalan ya. Yes. Kemudian beliau bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah daripada binatang ini dalam pandangan pemiliknya. Iya. Jadi ada pandangan Allah dan pandangan manusia. Kalau manusia itu memandang bangkai itu hina. Nopo buat mati. Nek sing urip dibelek kena gawe sate. Tapi kalau sudah mati enggak manfaat. Buang. Dalam riwayat apalagi bangkai anak kambing ini telinganya rusak, cacat. Jangankan cacat seperti ini, seandainya dia tidak cacat, jangankan dia bangkai, seandainya dia hidup, tapi kalau telinganya cacat seperti ini, aku nggak mau. Apalagi sudah menjadi bangkai. Nah, dalam pandangan Allah, dunia ini itu lebih hina daripada pandangan manusia itu terhadap bangkai itu. Makanya di sini disebutkan, inna hadhihi, dunia itu lebih hina, ahwanun 'ala Allah. Dunia itu lebih hina dalam pandangan Allah min hadhihi, daripada ini. Ini yang mungkin barangkali berbeda ya antara kita memandang dengan Allah memandang. Tapi masih manusia ini memandang dunia itu mulia, dunia ini hebat, dunia ini menakjubkan. Tapi dalam pandangan Allah itu hina. Gimana kita bisa memahami itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Selama ini kita memandang misalnya orang yang punya mobil mewah, keren nggak? Berarti kita masih belum memandang dunia itu hina. Wong duwe omah gede, lengkap fasilitasnya. Kita memandangnya bagaimana? Wah nggak? Wah. Sampai muni apa? Masih gak muni, cangkeme tok muni apa?
Apa cek-cek itu? Ya cecek. Kagum. Kagum kan? Mengagumkan. Berarti kita ini masih belum bisa memandang seperti Allah memandang. Apalagi melihat apa lagi? Ibu-ibu lihat perempuan emasnya banyak. Nah, Gelange kemrong, kalunge rantai, sikile bengkok. bengkong, benggelan kok bengkong ya. Masih rek cek akeh ini. Bapak melihat seorang yang perlente, jamnya Rolex. Kalau Rolex itu mahal atau murah? Nyebut merek Afwan ya. Tapi ceru bahwa itu adalah hina. Makanya jangan kagum kita melihat seperti itu. Tapi manusia masih kadang melihat manusia yang seperti itu hebat ya, keren. Pulpennya apa? Pilot. Hah? Aduh. Berapa itu Pak yang itu Pak? Macam-macam. Ono sing dukure ono warna putih kaya bintang iku apa? Ya kan? Padahal itu lambangnya Yahudi segi 6 kan itu kan? Mahal itu. Bullpoint aja seperti itu. Tapi orang iku kantongi tok piro iku ratusan juta iku pulpene. Belum arlojinya, belum lain-lainnya. Orang dulu nggak kalah, belum giginya ya, guyuk emas ya kan. Padahal emas itu dalam pandangan Allah hina. Kita masih memandangnya hebat. Wah, sampai ada mobilnya emas. Anak raja Pak, mobilnya emas. Ya apa caranya nyetak itu? Mobil emas. Karena emasnya sudah terlalu banyak. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu inna dunya ahwanun 'ala Allah. Sesungguhnya dunia itu hina menurut pandangan Allah. Nah, kita masih belum bisa memandang dunia itu seperti Allah memandang. Mungkin barangkali apa? Kita kurang dekat dengan Allah. Coba kalau orang-orang yang beriman dan bertakwa, dia memandang mungkin barangkali sebagaimana Allah memandang. Karena Allah itu bukan memandang fisiknya, bukan memandang rupanya, tapi hakikatnya Allah itu memandang hatinya. Allah memandang amal solehnya, dan itulah ketakwaan. Makanya Allah tadi menyebutkan bahwasanya manusia itu yang mulia adalah yang bertakwa. Nah, kadang kita ini memandang dunia itu masih menjadi sesuatu yang menakjubkan. Hidup kita ini kadang-kadang banyak dihabiskan untuk takjub melihat dunia, dan kita akhirnya mengejarnya. Di antara yang kita kejar itu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan hanya anak dan harta ya, tapi juga yakni wanita, kendaraan, dan juga sawah dan ladang. Ali Imran ayat 14. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Silakan. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini,
Zuyyina linnasi hubbus syahawati, dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta kepada keinginan, dan ternyata semua itu adalah dunia. Pertama, yaitu wanita-wanita. minan nisa, wanita. Ini dunia. Kemudian Anak-anak. wal banin, anak-anak. Yang ketiga, Harta yang banyak dari jenis emas dan perak. emas dan perak. Yang keempat, Kuda pilihan atau kendaraan. kendaraan, yaitu di sini al-khail al-musawwamah, kuda-kuda pilihan, kendaraan-kendaraan pilihan, kendaraan mewah. Kemudian Binatang-binatang ternak. al-an'am, yaitu hewan ternak. Kemudian Dan sawah ladang. yang keenam yaitu sawah ladang. Kata Allah Jalla wa Ala, Itulah kesenangan hidup di dunia. dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup dunia. Jangan lupa di sisi Allah, Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. ya, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Pertama apa tadi? Hah? Wanita. Dan ini menjadi fitnah besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tidak ada fitnah yang lebih besar sepeninggalku kecuali fitnah tentang apa? Tentang wanita. Coba dibuka, itu di Muslim nomor 2359, coba. Muslim KBC 2003. Silakan. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? sepeninggalku tidak ada sumber bencana yang lebih besar bagi laki-laki selain daripada wanita. Ma taraktu ba'di fitnatun, tidak ada sepeninggalku satu fitnah, hiya adarru 'ala rijal, yang membuat madarat terhadap lelaki, yang dapat memberikan bencana dalam kehidupan lelaki, minan nisa, daripada wanita. Wanita di sini bisa wanita yang bukan mahram atau yang mahram kita juga. Yang bukan mahram kita, ajnabiyah. Itu bisa membuat kita ini lupa. Wanita-wanita ajnabiyah yang berada di jalan-jalan, yang kita ketemu di tempat-tempat umum yang bukan mahram kita. Yang kata Nabi SAW, jika wanita itu keluar rumah, dia akan menjadi sumber fitnah. Kenapa? Syaitan sibuk menghiasi wanita itu. Baca Tirmidzi 1173. Silakan.
Dari Abdullah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau? perempuan adalah aurat. Ketika perempuan keluar, maka syaitan menghiasinya dalam pandangan lelaki. Iya. Al-mar'atu aurat. Wanita itu adalah aurat. Idza kharajatil mar'ah. Ketika perempuan wanita itu keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan, maka syaitan akan menghiasi dirinya dalam pandangan lelaki. Ini wanita. Ini wanita siapa? Orang lah. Bagaimana dengan istri? Istri juga begitu. Bisa jadi dia akan menjadi fitnah. Bahkan bisa menjadi musuh. At-Taghabun 64:14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaru wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan di sini istri dan anak. Ternyata bisa menjadi apa? Musuh. Minimal dia bisa menjadi ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu itu adalah apa? Fitnah. Ujian. Demikian pula harta, emas dan perak, demikian pula sawah dan ladang, demikian pula ternak. Kemudian hakikat dunia berikutnya, bahwa dunia itu adalah laknat. Ini yang lebih keras lagi ini. Ternyata laknat bukan hanya hina, tapi laknat. Dan ini adalah ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tirmizi 2322. Silakan. Silakan baca. Abdurrahman bin Stabit bin Tauban menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Atta bin Qura. Dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Damrah. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalamnya pun terlaknat, kecuali zikir kepada Allah, melakukan perbuatan yang diridhoinya, orang yang pandai dan orang yang belajar atau terpelajar. Iya. Kata Nabi SAW, ala inna dunya mal'una. Ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat. Dunia yang dimaksud di sini adalah apa yang ada di dalamnya, yaitu semua langit, bumi itu dunia atau bukan? Hah? Iya. Dunia. Semua laknat. Mal'unun, dan juga terlaknat ma fiha, apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya? Termasuk kita enggak? Termasuk. Berarti kita ini laknat, kita ini. Menungsoe yo laknat. Kewane, tandurane, gununge, semua apa yang ada di dalamnya. Omai, mobile, dunyane kabeh laknat.
Bahkan buminya juga laknat. Tapi ada pengecualian nanti. Yang asalnya laknat jadi tidak laknat. Apa yang merubah menjadi dia tidak laknat? Ada kriterianya di sini. Illa yang pertama, siapa yang tidak laknat? Illa zikrullah, kecuali apa? Zikir kepada Allah. Bumi laknat nggak? Tapi ketika bumi itu zikir kepada Allah, maka dia tidaklah laknat. Pertanyaannya, bumi itu berzikir nggak? Berzikir. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah, baik terpaksa atau tidak terpaksa. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, kita juga begitu. Kalau kita ini asalnya laknat, supaya tidak laknat harus apa? Zikrullah, ingat Allah. Caranya agar kita tidak laknat. Baru yang kedua apa? Ridho. Wa ma walahu, melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Banyak enggak perbuatan yang diridhoi oleh Allah? Banyak. Maka lakukan perbuatan itu. Mengambil duri di jalan, paku di jalan, diridhoi Allah enggak? Itu termasuk apa? Min syu'bati al-iman, cabang dari iman. Termasuk apa? Adna syu'bah, cabang yang paling rendah. Tapi itu diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Nulung wong kaisok nyebrang disabrangno. Ya, terutama sing tuwa, cok sing nom. Alasane nyebrangno tapi sing disebrangno sing nom wedok pisannya. Jadi melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala, walaupun ringan, walaupun remeh. Ada air, orang lupa nutup air wudhu, mungkin nggak itu terjadi? Apa yang dilakukan? Dimatiin, ditutup. Allah ridho atau tidak? Ridho. Kenapa Allah ridho? Karena pemborosan itu temannya syaitan. Maka lakukan dengan ikhlas. Ojo ngedumel, ojo ambek apa? Grun sopo iku rek mari wudu sembarangan karo banyu entek larang. Masih akhirnya ditutup. Akhirnya apa? Ngomele ambek kelakuane bedu. Pepo. Diam. Zikir, ucapkan zikir plus ditutup. Alhamdulillah. Ojo grundel, ojo ngomel. Berarti Allah menunjukkan kita saat itu ada sarana untuk mendapatkan pahala. Makanya orang itu mukmin itu melihat segala sesuatu itu positif. Delok sandal pating selengkrah, ya. Jangan ngomel lu, sapa ngawur iki nek sandal sembarangan iki. Gara wong kesan. Kita orang mukmin itu positif melihat, ini apa? Peluang pahala. Genakno. Orang mukmin itu enggak ada hidupnya negatif, itu enggak ada. Karena semua itu adalah skenario dari Allah, bagaimana kita mensikapinya. Dan itu adalah peluang bagi kita mendapatkan bojo ngomelan. Peluang pahala enggak? Halo? Pahala apa? Pahala sabar. Ya kan? Ya Allah. Gratis.
Asal sabar rungokno ae. Alhamdulillah. Sampai depis nang tembok. Wis nyerah nek ngono ya, diomeli bojo wis ngono. Itu peluang pahala itu, Pak. Jadi semuanya positif, diuji istri, diuji anak. Dan Allah ridho. Kalau kita didolimi sama orang, kita nggak balas, Allah akan menolong kita dan Allah ridho. Tapi begitu kita membalas dengan balasan yang sama, Allah lepas diri. Malaikat juga begitu. Ketika ada orang dicaci maki, dia diam aja sabar. Itu malaikat datang membantu kita. Tapi begitu kita balas dengan balasan yang sama, pergi malaikat. Wes urusan dewe, pergi. Dan yang keempat, yang ketiga, siapa yang tidak terlaknat dalam hidup ini? Lanjut. Yaitu orang yang pandai. Alim. Orang yang berilmu. Siapa? Para ulama. Ulama itu dibutuhkan karena ilmunya. Tentunya ulama yang bagaimana di sini? Ar-Rabbani. Rabbani. Ulama yang Rabbani. Bukan ulama yang ulama yang jahat. Ulama yang punya integritas terhadap kebenaran. Ulama yang tidak berpihak kecuali kepada kebenaran, tidak berpihak kepada orang, tidak berpihak kepada kelompok, tidak berpihak kepada partai, tidak berpihak kepada siapapun, tapi integritasnya adalah kebenaran, rujukannya kebenaran. Meskipun harus menyelisihi kelompoknya, meskipun harus menyelisihi golongannya, sukunya, menyelisihi bangsanya, tapi rujukannya adalah al-haq, kebenaran. Nah, itu ulama Rabbani seperti itu. Bukan ulama yang bisa dibeli dengan duit, yang bisa ditukar fatwanya dengan dunia. Ya, ini orang yang berilmu. Dan para ulama itu sangat langka zaman sekarang. Yang banyak itu dai, mubalik. Seperti saya ini mubalik, Pak. Dai mungkin. Belum ulama, waduh. Ana apa-apa nih. Ulama itu menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Nah, ulama itu kalau meninggal dunia itu musibah sebetulnya. Karena kita apa? Karena kita jauh dari ilmu. Dan itulah cara Allah mengangkat apa? Mengangkat ilmu, biqabdil ulama, dengan memwafatkan ulama. Makanya orang yang berilmu, membimbing umat dengan ilmunya itu, yang dimaksud ilmu din dalam hal ini adalah orang yang tidak laknat di muka bumi ini. Dan yang keempat, siapa yang tidak laknat? Yakni yang belajar. Al-muta'allim, orang yang mau belajar para pelajar, para penuntut ilmu, muta'allim, para tulab. Orang seperti ini nggak laknat. Maka dari 4 ini minimal jadi yang nomor berapa? Nomor 4. Menuntut ilmu. Terus jangan sampai berhenti. Jadilah orang yang menuntut ilmu. Maka ada sebuah perkataan, kata mutiara, kun aliman, jadilah kau orang alim kalau bisa. Kalau nggak bisa, au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Belajar ilmu, belajar temenan ya maksudnya. Yang ketiga, kalau nggak bisa, au mustami'an. Apa mustami'an? Pendengar. Nek penuntut ilmu itu belajar yang getu ditulis,
mulai dimurojaah, dipahami, itu muta'allim. Tapi kalau nggak bisa seperti itu, ya apa? Ya mustami'an. Ngaji mek bondoko kuping ngrungokno tok. Nah nek ngrungokno iki kadang-kadang ya kadang ilang. Kadang hilang, timbul tenggelam, ya. Kayak sinyal. Karena sinyalnya kadang-kadang blank spot ya, hilang bles, hilang bles, ya. Ganti suara ya. Habis itu ingat lagi, mustami'an. Tapi masih mending mau hadir di majelis apa? Atau paling tidak yang terakhir apa? Yang keempat, au muhibban, pecinta ilmu dan mencintai orang yang menuntut ilmu. Nanti ngaji sepurane aku gak iso, repot, butuh apa? Sarapan, yo rawon satrek. Pecinta ilmu dan pecinta penuntut ilmu. Piro sing ngaji 100, nek 100.000-an cukup enggak yo? Ono enggak sing ngono? Ya. Omane adu-adu, gak apa-apa 100 gawe ganteni bensin. Nah itu contoh pecinta. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, ya kan? Wis gak alim, gak gelem belajar, gak mencintai ilmu, gak gelem ngrungokno, dadi opo? Makanya di sini masuk kategori apa? Inna dunya mal'unah. Ya. Sesungguhnya dunia itu apa? Terlaknat. Kalau dikaitkan dengan hadis ini, laknat. Kalau tidak menjadi bagian dari 4 ini. Ya, ini apa? Orang yang mengingat Allah, orang yang diridhoi oleh Allah perbuatannya, orang yang menuntut ilmu, atau orang yang alim yang berilmu. Inilah hakikat daripada dunia. Maka dunia ini adalah perhiasan. Kedua adalah permainan, senda gurau, dan dunia itu adalah hina, lebih hina daripada bangkai menurut pandangan Allah. Bahkan dunia itu laknat. Semoga kita tidak ditipu oleh dunia. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup pengantar dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo, saya beri waktu. Ini wis seming ini mentor. Ya, monggo silakan. Tadi disampaikan bahwa ada pergeseran tauhid tentang banyaknya amal. Mungkin bisa diperbaiki maksudnya. Ya, pergeseran nilai, ya. Pergeseran nilai di mana orang itu zaman sekarang sudah tidak mau punya banyak anak. Kenapa? Karena keyakinannya kepada takdir itu kurang. Nah, takdir ini bagian dari pembahasan tauhid. Sehingga karena dia nggak percaya kepada takdir Allah, satu, dia melakukan usaha-usaha untuk mengurangi peluang kelahiran, peluang mendapatkan anak. Dikurangi dengan cara apa? Melakukan program keluarga berencana. Yang ini tidak lain adalah programnya Yahudi untuk membatasi jumlah kelahiran, untuk membatasi populasi. Kalau tidak bisa disebut dengan depopulasi, mengurangi jumlah kelahiran, paling tidak apa? Membatasi. Kenapa? Karena orang kafir takut dengan jumlah kaum muslimin. Karena mereka adalah aset. Karena mereka adalah mujahid. Mereka adalah pejuang. Takut dengan hadirnya para mujahid-mujahid yang membela agama, iqamatuddin, menegakkan agama di muka bumi ini. Takut. Makanya dibuatlah desain program apa? Pembatasan jumlah penduduk. Maka melalui program Yahudi
melalui PBB ada apa? Program apa di sini? UN apa? Programnya masuk ke program apa ya? UNHCR atau WHO ya? World Health Organization, iya kan? Nah itu organisasi kesehatan dunia. Nah masuk ke negeri kita bentuknya seperti itu. Cukup berapa? Ya, mestinya cukup minimal 2 istri, mestinya begitu. Lu kan begitu kan, Al-Quran berbicara kan, fankihu ma tobalakum minan nisa'i. Diawali dengan apa? Nikahilah wanita-wanita yang kau sukai. Mulai dari berapa? 1 apa 2? Masna. Langsung masna 2. Minimal itu. Dimulai dari 2, 3 dan terakhir 4. Baru kalau kau sudah mencoba dan kau nggak mampu adil, 1 saja. Kan gitu. Terakhir itu. Pemikirannya kan begitu, alur pemikirannya itu begitu. Kenapa? Karena Nabi bangga dengan banyaknya anak. Bangku ini dibuat rek. Ya, apa? Bangku itu dibuat. Coba dibuka Abu Dawud tentang bapak tadi, perintah Nabi untuk memperbanyak anak. Abu Dawud 2050. Silakan. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu an ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi SAW, saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab baik. Akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan. Apakah saya menikahinya? Nabi menjawab, jangan. Terus kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi juga melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya, dan Nabi SAW menjawab, apa jawabnya? nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku. Tazawwajul walud, nikahilah wanita-wanita yang banyak anak. Dalam riwayat yang lain ditambah al-wadud, yang senang kepada anak, cinta kepada anak. Ana wong wedok iku seneng mbek arek cilik. Ya, aku saking wis tua kepingin duwe anak maneh. Lho lucune ya. Ya. Tapi ada sebaliknya, orang enggak benci kepada anak, itu juga ada. Enggak seneng. Ngerepoti, ngeribui. Ada yang nggak pengen punya anak, ya aku nek kawin sampean, nek wis anak iki lahir cukup loro ae ya. Aku gak kuat ngene ya. Kapok tapi Jaluk. Tazawwajul walud wal wadud. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku bangga dengan banyaknya umatku nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi ini konsepnya Pak. Hadis ini harus dipegang teguh. Artinya apa? Ya wis biasa wae lah. Wis gak usah tek program-program sing spiral, sing pil, apa maneh? Steroid. Apalagi sampai merubah ciptaan Allah. Ada vasektomi, ada tubektomi. Vasektomi itu saluran vas divernya diikat, kalau nggak diputus sama sekali. Ada yang diikat, walaupun nanti bisa dilepas lagi. Kalau tubektomi itu saluran indung telurnya sampai ke tuba falopinya diikat, supaya telurnya nggak keluar. Ini contoh merubah ciptaan Allah. Bukan hanya merubah ciptaan Allah, menutup peluang rahmat Allah. Padahal Nabi bangga dengan banyaknya Lu Ustaz, engkau nek gak gawe
sarung tinju, nek gak gawe pil kabeh kok anakku nercel manak wae. Itu kata siapa? Itu kata manusia, belum tentu. Kalau Allah nggak mengendaki anak, nggak akan punya anak. Lihat Nabi, istrinya berapa? Nabi pernah Nabi punya istri 9 hidup semuanya. Setelah Khadijah, mulai dari Sauda sampai Maria Al-Qibtiyah 9. Dan rata-rata mereka belum ada yang menopause. Yang menopause cuma 1, Sauda binti Zam'ah, usianya 65. Jangan dipikir sing dinikahi Nabi rondo-rondo tua, bukan. Ya, masih muda, rata-rata di bawah 35 tahun. Pemenang Aisyah. Saya tanya, Aisyah dinikahi masih gadis. Aisyah punya anak enggak? Enggak punya. Berarti anak atau tidak ada atau tidak punya anak itu takdir dari siapa? Allah. Sudah biasa saja. Kalau ternyata hamil punya anak, disyukuri, alhamdulillah, berarti Allah memberi kita amanah. Allah percaya sama kita. Allah pasti bisa menanggung beban itu. Jangan sampai dalam hati pengen gak punya anak. Jangan. Nah, itu nanti tauhidnya perlu diperbaiki kalau ada keyakinan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.